Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemuliaan pula hendaknya, insya-Allah. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang pertama dalam membahaskan kitab suci Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang pertama ini kita akan membahaskan terlebih dahulu al-isti'azah. Al-isti'azah adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita membahaskan al-isti'azah? Tidak langsung saja kita membahaskan ayat yang pertama dari Al-Qur'an, dari surah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita, apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah kita memulainya dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha qara'tal Qur'an, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah, hendaklah kamu berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang direjam, yang terkutuk. Jadi berangkat dari firman Allah ini, maka kita pun memulai pengajian pertama kita ini dengan membahaskan kalimah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang disebut juga dengan istilah al-isti'azah. Jadi kalau disebut al-isti'azah, maka maknanya mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Secara terjemahan, makna A'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitani, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Aku yang akan membaca Al-Quran berlindung kepada Allah. Berlindung, makna berlindung adalah memohon perlindungan kepada yang mampu memberikan perlindungan. Aku berlindung kepada Allah bermakna kita pergi kepada Allah memohon perlindungan, yang mana Allah itu mampu memberikan perlindungan kepada kita. Di dalam bahasa Arab, kata a'udzu bisa dilihat dari dua makna.
Makna pertama adalah makna menutupi, as-satru. Makna yang kedua adalah melekat atau bersama. Apabila disebut a'udzu, aku berlindung, maknanya adalah pergi untuk ditutupi. Atau yang kedua, pergi untuk dilekatkan bersama dengan yang akan melindungi kita. Contoh, umpamanya panas matahari terik, tentu kita akan merasa panas, gusar, karena akan membakar kulit kita ini. Dan kita berada umpamanya di tengah-tengah padang pasir, tidak ada apa-apa di situ kecuali satu pohon besar dan rindang. Maka kalau kita ingin terhalang dari terik panas matahari, kemana kita pergi berlindung? Kita pergi berlindung ke pohon tersebut. Maka apabila kita pergi ke pohon tersebut dan hanya pohon itu yang bisa melindungi, maka disebut kita itu memohon perlindungan dengan pohon tersebut. Karena pohon tersebut akan bisa memberikan perlindungannya kepada kita dengan daunnya yang rindang. Apabila kita berada di bawahnya, terkena lagi terik matahari? Tidak, karena kita telah dilindungi oleh pohon yang besar itu. Kemudian apabila kita bawa kepada al-isti'azah, kita ini adalah menjadi incaran musuh kita, yaitu syaitan. Apalagi kalau kita mau bersama dengan Allah dengan firman-firmannya yang akan kita baca, yang akan kita bahas, maka syaitan akan lebih memperhebat serangannya kepada kita untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita. Maka siapa yang akan mampu melindungi kita dari serangan syaitan yang akan mengganggu ini? Mestilah yang memiliki kuasa lebih hebat dari syaitan. Dan siapa yang memiliki kuasa yang lebih hebat dari syaitan? Hanya Allah. Maka kita pun memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Syaitan ini makhluk yang kita tak nampak. Tetapi syaitan itu melihat kita. Kita tak melihatnya, tetapi dia melihat kita. Bagaimana kita akan dapat melindungi diri kita dari syaitan yang syaitan itu tidak dapat kita lihat? Maka kita tidak akan mungkin dapat melindungi diri kita dari syaitan karena kita tidak dapat melihatnya. Lalu siapa yang akan mampu melindungi diri kita? Allah. Karena pembahasannya begini, kita tidak dapat melihat syaitan, tapi syaitan dapat melihat kita. Maka kalau kita yang akan melindungi diri kita, tidak akan mungkin. Satu lagi, syaitan tidak dapat melihat Allah, tetapi Allah dapat melihat syaitan. Bermakna hanya yang dapat melihat syaitan itu yang akan mampu melindungi kita dari syaitan itu. Maka dalam tafsirannya, ketika disebut a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, maknanya aku hanya berlindung kepada Allah karena hanya Allah yang mampu melindungi. Lain dari Allah tidak akan mampu melindungi daripada asy-syaithanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Manusia tak akan mungkin mampu melindungi kita dari syaitan, karena manusia sendiri tak mampu untuk melihat syaitan.
innahu yarukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dapat melihat kamu tapi kamu tidak dapat melihatnya. Maka adalah suatu kepentingan untuk mengucapkan al-isti'azah sebelum membaca firman-firman Allah. Maka sebahagian besar ulama mengatakan hukum membaca al-isti'azah sebelum membaca ayat suci Al-Quran adalah mustahabbah, sangat digalakkan, sangat diserukan, sangat diperintahkan. Namun ada sebahagian ulama berpendapat bahwasanya hukum menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Quran adalah wajib. Yang berpendapat wajib karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila kamu membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah, kata kerja bentuk perintah. Apabila kata kerja bentuk perintah dari Allah, maka hukum untuk melakukannya adalah wajib. Ini kelompok kedua dari ulama. Jadi sebahagian besar ulama mengatakan sunat, mustahab, diserukan, diperintahkan lebih baik. Namun ada juga yang mewajibkannya. Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah hadis, dan hadis ini pun dinukil pula oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Tapi Imam Ibnu Katsir menambahnya dengan mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir itu lemah, tidak kuat, yaitu tentang sebenarnya yang pertama kali turun kepada Rasulullah menurut riwayat tersebut sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut riwayat tersebut, maka lebih menguatkan lagi bahwasanya adalah suatu keperluan untuk menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita memulai membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian Syekh Sya'rawi pula dalam tafsir beliau menyebutkan, meskipun tidak disebut kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ditulis kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim di permulaan Al-Quran, tapi sebenarnya kata itu sudah ada. Di mana? Kata itu sudah ada di dua surat terakhir dari Al-Quran. Dua surat terakhir dari Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah dari Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kemudian satu lagi, surah berikutnya, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia, Tuhan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Sya'rawi pula salah satu keyakinan beliau di dalam pemahaman terhadap Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah satu kesatuan. Menurut beliau, Al-Quran itu tidak ada ujungnya, tak ada pangkalnya. Jadi bukanlah pangkal Al-Quran itu Al-Fatihah dan ujungnya Qul a'udzu birabbin nas, tidak. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu adalah satu kesatuan seperti rantai kalung. Rantai kalung tak ada ujungnya. Jadi apabila disebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, terus Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus nanti sampai ke Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dia akan kembali lagi ke Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna sebelum Bismillahirrahmanirrahim adalah al-isti'azah. Jadi sebelum membaca Al-Quran adalah suatu keperluan, suatu kepentingan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita dari syaitan yang direjam.
Berlindung seperti yang kita sebutkan tadi. Apabila panas matahari, kita pergi berlindung ke pohon. Karena pohon mampu melindungi, maka kita pun pergi. Itu bermakna menutupi, karena pohon itu menutupi. Ada lagi makna yang kedua, melindungi itu dengan makna melekat. Kalau sudah melekat, akan dilindungi. Contohnya adalah melekatnya daging di tulang. Daging ini kan lembut, tulang itu pula adalah keras. Kalau daging yang lembut ini tidak melekat di tulang, apa akan jadi pada tubuh kita ini? Maka daging itu tidak akan terlindungi. Dia akan mudah terkena bahaya. Tapi apabila dia melekat ke tulang, maka dia akan terlindungi oleh tulang. Jadi dengan melekat itu membawa makna perlindungan. Apabila seorang hamba itu bersama dengan Allah, syaitan akan mampu lagi mengganggunya? Tidak. Syaitan dapat mengganggu orang yang tidak bersama dengan Allah. Maka dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita telah melekat bersama dengan Allah, dan dengan sendirinya syaitan tidak mampu lagi untuk mengganggu kita. Karena ingat, syaitan telah bersumpah akan mengganggu kita. Apabila kita membaca Quran, akan diganggunya. Dan macam-macam bentuk gangguannya. Yang pertama, dikantukkan mata kita. Baru baca 1-2 baris, kita sudah tak mampu lagi melanjutkannya. Atau yang kedua, diganggunya kita, fikiran kita. Membaca juga, tetapi fikiran entah kemana. Kemudian ketika ingin mengetahui maknanya, bukan mencari apa yang dikehendaki oleh Allah, tapi membenarkan apa yang dia kehendaki. Itu semua adalah gangguan-gangguan syaitan. Kita tidak ingin semua itu berlaku. Maka untuk melindungi diri, kita mengucapkan di awal bersama Al-Quran ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Berikutnya lagi, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Bermakna, mohonlah perlindungan hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Karena hanya Allah yang boleh, yang mampu memberikan perlindungan. Di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang manusia yang tercela karena meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu kepada jin. Maka Allah mencela dengan mengatakan fazaduhum rahaqa, bertambahlah kedurhakaan mereka ini. Karena apabila minta perlindungan kepada selain Allah, bermakna telah menyekutukan Allah. Maka di a'udzubillah, di situ ada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, yaitu dengan memperakui bahawa hanya Allah yang maha berkuasa, sementara selain Allah tak punya kuasa. Dan dalam waktu yang sama memperakui kita ini tak punya kuasa, berhadapan dengan syaitan. Syaitan pula hebat dalam menggoda kita, sungguh-sungguh dalam menggoda kita. Ini nampak dari perkataan syaitan sendiri. Di hadapan Allah syaitan mengatakan, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan keperkasaan darimu ya Allah, akan kusesatkan semua manusia itu. Syaitan menyesatkan kita bukan dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Syaitan menyesatkan kita dengan memohon keperkasaan juga dari Allah. Dan Allah pula memberikan keperkasaan kepadanya untuk menyesatkan manusia. Tetapi tidak semua manusia dapat disesatkan, kecuali hamba-hamba yang diberi keikhlasan, maka tidak akan dapat disesatkan oleh syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin,
kecuali hamba-hambamu yang telah engkau beri keikhlasan ya Allah. Ini perkataan syaitan sendiri. Aku tidak akan dapat menyesatkannya, menggodanya. Maka adalah satu kepentingan untuk memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitan. Syaitan. Siapa syaitan ini? Di dalam Al-Quran kata syaitan ini biasa disebutkan kepada iblis, yaitu datuk atau bapak pertama dari bangsa jin. Kalau datuk atau moyang pertama dari bangsa manusia adalah Nabi Adam. Nah, datuk dan moyang pertama pula daripada bangsa jin adalah iblis. Dan iblis ini juga digelar dengan syaitan. Kemudian kata syaitan ini juga bisa dipakaikan kepada keturunan iblis yang sama perangai dengan iblis, disebut juga syaitan. Dan di dalam Al-Quran juga syaitan itu juga adalah manusia yang perangainya sama dengan syaitan, maka disebut juga sebagai syaitan. Ini disebutkan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka apabila kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, syaitan yang dimaksudkan adalah syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Bahkan ada di antara ulama tafsir lagi menyebutkan bukan hanya syaitan itu dari kalangan jin dan manusia, ada juga syaitan itu dari kalangan hewan yang telah dikutuk oleh Allah, yang juga mengganggu kita. Jadi apabila kita mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari bangsa jin, dari bangsa manusia yang sama perangainya dengan bangsa jin yang terkutuk, keturunan iblis, dan juga dari siapa saja makhluk yang akan mengganggu dan menggoda kita. Perkataan syaitan sebenarnya diambil dari kata syaitana. Syaitana maknanya adalah ba'uda. Umpamanya syaitanat dari min darih. Ini bahasa Arab. Maknanya adalah jauh rumah saya dari rumahnya. Syaitanat, jauh. Syaitan dikatakan syaitan. Summiyas syaitanu syaitanan. Syaitan itu dinamakan dengan syaitan karena dia dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah disebut dengan dilaknat. Jadi syaitan disebut syaitan karena dijauhkan dari rahmat Allah, karena dia dilaknat oleh Allah. Mengapa dijauhkan dari rahmat? Mengapa dilaknat? Karena Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam dahulu ketika dalam surga, namun dia tidak mau bersujud, menyombongkan diri. Kesombongan itu membuatnya dijauhkan dari rahmat Allah. Maka syaitan adalah makhluk yang telah dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi perkataan syaitan adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang telah dijauhkan dari rahmat Allah. Ar-Rajim, yang dirajam. Ar-Rajim dari kata rajam. Rajam ini maknanya sebenarnya adalah rajama yarjumu, maknanya melempar. Itu makna rajam. Ar-Rajam maknanya melempar. Apabila ada seseorang melakukan pelanggaran seperti berzina umpamanya, maka hukum yang ditetapkan ke atasnya adalah hukum rajam, dilempar. Nah, syaitan yang direjam maknanya syaitan yang dilempar. Asy-syaitanur rajim maknanya syaitan yang direjam, yang dilempar. Apa maksud yang dilempar di sini? Maka ulama tafsir pun membahaskannya. Yang dimasukkan yang dilempar di sini adalah yang dilempar dari surga. Kemana dilempar? Ke dunia. Itu makna asy-syaitanir rajim. Ada lagi yang kedua menyatakan makna
direjam, dilempar adalah dilempar dengan awan yang tebal. Karena dahulu syaitan ini ketika awal-awal wahyu turun mencuri wahyu yang akan turun itu. Dia pergi ke langit yang pertama, kan wahyu sudah turun ke langit pertama. Kemudian terus akan diturunkan kepada Rasulullah di bumi secara sedikit-sedikit. Nah, sebelum diturunkan, syaitan ini pergi dahulu ke langit pertama mencuri apa yang akan diturunkan. Tujuannya adalah nanti untuk meragukan manusia yang ada di bumi. Maka syaitan ini punya kehebatan menembus langit bumi ini, langit pertama ini. Namun syaitan ini direjam oleh Allah. Makna direjam ini dilempar dengan apa? Dengan awan yang tebal. Dengan awan tersebut maka terhalanglah syaitan dari mencuri atau mengintip wahyu yang akan turun. Terpeliharalah wahyu yang akan turun. Terpeliharalah Rasulullah yang menerima wahyu dan yang akan menyampaikan wahyu kepada manusia. Terpelihara pula lah manusia dari keraguan-raguan terhadap Rasulullah SAW yang menyampaikan wahyu kepada mereka. Jadi rajim maknanya yang dilempar dari surga ke dunia, yang dilempar oleh Allah dengan awan yang kuat, awan yang besar, awan yang tebal. Baik, apabila nampak di sini kita yang berlindung kepada Allah daripada syaitan, bermakna ada 3 di sini. Yang pertama adalah kita, yang kedua adalah Allah, dan yang ketiga adalah syaitan. Kita adalah yang berlindung, kemudian Allah adalah yang kita tuju. Kita adalah yang memohon perlindungan. Allah adalah yang kita tuju dalam memohon perlindungan. Kemudian syaitan adalah yang coba untuk membinasakan kita, mencelakakan kita, dan kita baru akan terselamat dari kebinasaan kalau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ada 3. Bermakna tanpa Allah kita tidak mendapatkan perlindungan. Dan syaitan itu pula sudah menetapkan dirinya sebagai musuh bagi kita. Maka Allah pula menghendaki kita supaya menetapkannya pula sebagai musuh. Tapi sudah kita sebut tadi, kita tak dapat melihatnya, tetapi dia dapat melihat kita, dan kita bermusuhan. Maka kita perlu Allah Subhanahu wa taala, sehingga permusuhan antara kita dengan syaitan pada akhirnya akan berpihak kepada kita sebagai pemenangnya, dan syaitan akan menjadi sia-sia dalam permusuhan atau akan menjadi pihak yang kalah di dalam permusuhan. Ingat, bukan hanya kita yang biasa ini saja yang digoda oleh syaitan. Para nabi pun digoda oleh syaitan. Padahal Allah telah menjamin para nabi itu akan diberi pemeliharaan. Tapi syaitan ini adalah jenis makhluk yang tak pernah berputus asa. Dia akan terus coba untuk menggoda para nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Sesungguhnya kami telah tetapkan setiap nabi itu ada syaitan yang mengganggunya, yang menggodanya, yang menyerangnya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Tetapi berhasil syaitan itu menggoda para nabi? Tidak. Apa sebab? Karena mendapat perlindungan dari Allah. Maka kita pula akan mendapat perlindungan dari Allah seperti mana yang diberikan kepada para nabi apabila kita mengikuti jejak para nabi tersebut, yaitu bersama dengan Allah. Maka syaitan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan syaitan yang mencoba menggoda Rasulullah, malah dalam sebuah hadis, syaitan itu yang memeluk Islam. Karena dia sudah putus asa, Rasulullah tak juga bisa digoda, akhirnya dia memeluk Islam. Fa'aslama, maka dia pun memeluk Islam.
Atau ada satu lagi tafsirannya, fa aslama itu maknanya Rasulullah terselamat dari gangguannya. Inilah yang kita harapkan di permulaan pengajian ini, yaitu apabila nanti kita bersama dengan firman-firman Allah, maka ingat, syaitan musuh kita, dia tidak akan tinggalkan kita. Dia akan coba menggoda kita, mengganggu kita, sedaya upaya untuk memastikan kita tidak bersama dengan Allah. Kita menyebut firman Allah, tapi hati kita tidak sedikit pun mengingat Allah. Kita melihat kehebatan Al-Quran, tetapi hanya sekedar mainan di telinga saja, tidak tergerak untuk membuktikannya berupa amalan. Ini semua adalah hasil kerja-kerja syaitan, maka kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah pengajian kita yang pertama pada kali ini, yaitu apabila hendak membaca Al-Quran, hendak membahaskan tentang Al-Quran, hendak bersama dengan Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagimu adalah musuh yang nyata. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini ada manfaatnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.